Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil saya kerja praktek selama 1 bulan di PT Samudra Gemilang Plastindo. Untuk itu langsung saja kita akan menuju ke presentasinya. Perkenalkan, saya Imam Mustoli, NIM 180553128, akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan di PT Samudra Gemilang Plastindo. Nah, untuk topiknya sendiri bisa dilihat, yang pertama adalah introduction, yang kedua adalah pengenalan perusahaan, yang ketiga adalah hasil kerja praktek saya, dan keempat adalah penutupan dan kesimpulan. Untuk pengenalan profil perusahaan, di sini PT Samudra Gemilang Plastindo. Perusahaan ini bergerak pada bidang plastik, lebih banyak pada plastik HDPE. Nah, untuk namanya sendiri adalah PT Samudra Gemilang Plastindo. Bidangnya adalah manufaktur. Untuk lokasi perusahaan berada di Jatipalem, di Wak Jombang. Nah, untuk sejarah perusahaannya sendiri, berdirinya PT Samudra Gemilang Plastindo merupakan pengembangan dari 3 perusahaan yang telah ada, yaitu dari Seger Plastik yang ada di Pulang, lalu PT Tirta Agung Plastik yang ada di Wonoayu, PT Seger Plastik Majalengka yang berada di Sumberjaya Majalengka. PT Samudra Gemilang Plastindo ini bergerak di bawah naungan Seger Group. Grup ini bergerak di bidang plastik. Salah satu bidang dari grup ini adalah restoran siap saji serta bergerak di bidang agro. Sedangkan untuk di bidang plastiknya berada pada perusahaan yang di daerah Pulang, Majalengka. Lalu untuk visi dan misi perusahaan, visinya adalah menjadi perusahaan plastik terbaik di Indonesia. Untuk misinya sendiri meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Nah, perusahaan ini memiliki 4 mesin utama, ya. Untuk yang pertama adalah mesin mixing, digunakan untuk mencampur semua bahan biji plastik untuk diolah, lalu extruder melelehkan biji plastik dan mengarahkannya ke blok film agar dapat dibentuk. Untuk blok film sendiri digunakan sebagai pembentuk gelembung kantong plastik dan akan diproses dan di roll sehingga hasilnya menjadi gulungan. Lalu mesin cutting. Nah, mesin cutting ini berfungsi sebagai pemotong plastik agar bisa digunakan sekalian dengan mesin welding yang berfungsi merekatkan kedua sisi plastik. Oke, untuk selanjutnya adalah mesin pendukung. Nah, untuk mesin pendukung sendiri ada mesin pellet, lalu printing dan jogging track. Untuk mesin pellet ini berfungsi sebagai pembuat pellet campuran. Nah, jadi untuk sisa produksi atau sisa pengolahan plastiknya akan dijadikan pellet sebagai campuran bahan produksinya. Lalu mesin printing. Nah, mesin printing ini mesinnya digunakan untuk menciptakan motif pada plastik sesuai dengan request perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ini untuk di bidang kantong plastik. Lalu jogging track. Nah, alat uji ini digunakan untuk menguji kekuatan dari plastik, kantong plastik yang diberikan beban dan seolah-olah sedang dibawa untuk berjalan. Topik selanjutnya adalah hasil kerja praktek. Nah, untuk judul laporan saya sendiri adalah analisa karakteristik plastik degradable terhadap hasil akhir produk di PT Samudra Gemilang Plastindo. Untuk latar belakangnya sendiri, di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, menuntut para lulusan perguruan tinggi menguasai keahlian dalam disiplin ilmu yang dipelajarinya di kampus. Penguasaan yang diharapkan adalah kemampuan teoritis dan praktis atau pengaplikasiannya di lapangan kerja. Kerja praktek di PT Samudra Gemilang Plastindo sendiri merupakan sebuah pengalaman dan wawasan tersendiri. Hasil dari kerja praktik di perusahaan tersebut, ilmu yang didapat pun tidak sedikit, serta yang paling penting adalah atmosfer lingkungan kerja yang baru dalam kehidupan seorang mahasiswa.
PT Samudra Gemilang Plastindo lebih menitik beratkan pada produk kantong plastik dari berbagai kualitas kantong plastik yang diproduksi. Salah satunya adalah kantong plastik degradable yang sering kita jumpai. Dari KP ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan tentang material plastik dan pengalaman bekerja dalam dunia nyata. Nah, untuk topik selanjutnya itu beberapa bahasan untuk laporan saya. Nah, apa sih degradable plastik itu? Nah, pengertiannya adalah dalam pengertian umum, plastik ini dapat terurai secara sendirinya dan tidak membutuhkan ratusan tahun untuk hancur dan melebur dengan alam, atau bisa dikatakan plastik yang ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena plastik ini tidak membutuhkan waktu ratusan tahun. Karena plastik pada umumnya, plastik yang biasa, bukan degradable plastik, itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk melebur atau hancur bersama alam. Untuk jenis kantong plastik, beberapa jenis kantong plastik yang pertama adalah polipropilen. Kantong plastik PP atau polipropilen merupakan plastik yang paling umum digunakan di kalangan masyarakat karena kejernihan atau transparan. Kantong plastik PP banyak digunakan untuk mengemas produk barang konsumsi atau consumer goods yang hendak ditampilkan warnanya atau bentuknya, seperti makanan ringan, pakaian, alas kaki, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat sebelah kanan biji plastiknya sudah terlihat clear atau transparan. Lalu yang di bawahnya adalah hasil dari pengolahan biji plastik tersebut. Untuk jenis kantong plastik berikutnya adalah LLDPE atau Low Linear Density Polyethylene. Kantong plastik PE dengan struktur kimia LDPE atau Low Density Polyethylene merupakan pilihan utama para pelaku industri yang membutuhkan kemasan yang memiliki daya tahan tinggi dan elastis yang kuat. Namun bisa dilihat dari biji plastiknya tidak sebening atau setransparan yang pertama. Nah, untuk pengolahannya maka dibutuhkan untuk beberapa tahap penambahan zat-zat untuk menjernihkan biji plastik. Lalu ada HDPE, High Density Polyethylene. Nah, kantong plastik HD yang memiliki struktur kimia HDPE, High Density Polyethylene, merupakan jenis kantong plastik yang memiliki daya tahan terhadap panas tinggi. Nah, untuk sifat fisik dari plastik sendiri ada dua, termoplastik, ya, jenis plastik yang bisa didaur ulang atau dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Jadi setelah dipanaskan, dicetak, plastik itu bisa dipanaskan lagi untuk dicetak lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua adalah termoset, jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang atau dicetak lagi karena tidak bisa dipanaskan kembali atau dicairkan kembali. Nah, untuk diagram alir proses produksi dari perusahaan ini adalah yang pertama adalah raw material dari gudang. Untuk pemilihan materialnya tergantung plastik apa yang akan diproduksi, lalu di mixing seperti pada gambar tadi yang mesin mixing, lalu menuju ke mesin extruder. Nah, untuk mesin extruder ini jika yang diinginkan adalah plastik polos, maka tidak akan melalui proses penyablonan. Nah, jika ada gambar tertentu atau sesuai request dari perusahaan lain, maka akan dilakukan proses penyablonan. Setelah penyablonan, baru ke mesin cutting atau pemotongan. Lalu uji produk menggunakan jogging track dan selesai. Nah, kita bicara tentang plastik degradable. Untuk raw material dari plastik degradable sendiri, saya mengambil contoh pada plastik Indomaret. Nah, untuk material yang digunakan adalah HDPE, LLDPE, bahan recycle atau pelet yang hasil recycle dari produk-produk sisa, lalu kalsium, warna, pencerah, pengurai, dan defoamer. Untuk defoamer sendiri fungsinya adalah menghilangkan gelembung saat dilakukan pemanasan. Untuk pengurai sendiri di sini adalah peran penting pengurai, yaitu bahan yang nantinya akan bisa membuat plastik degradable lebih cepat terurai. Nah, tidak membutuhkan waktu ratusan tahun. Di sini ada layer A dan layer B. Nah, untuk layer A atau lapisan A sebagai pelapis luar untuk lapisan B. Jadi untuk beberapa mesin yang ada di perusahaan itu ada yang satu layer dan dua layer. Nah, untuk kasus ini sendiri yang plastik degradable,
menggunakan 2 layer. Nah, untuk A adalah pelapis luar dari lapisan B. Hasil pembahasan. Salah satu hasil dari beberapa proses permesinan seperti mixing, extruder, dan mesin cutting adalah plastik degradable dengan karakteristik memiliki ketebalan 10 mikron sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan, lalu sedikit kertas, berwarna putih, buram, tidak licin, cenderung bertekstur, tidak terlalu tahan terhadap tusukan, tidak tahan terhadap api, namun plastik ini dapat terurai secara sendirinya dalam kurun waktu kurang lebihnya 2 tahun untuk benar-benar terurai ke alam. Karena adanya zat pengurai di dalam serta penggunaan plastik recycle yang mempermudah terjadinya penguraian. Kenapa plastik recycle ini mempermudah? Karena kualitas dari plastik recycle ini akan menurunkan umur pakai dari plastik tersebut. Untuk menciptakan produk yang memiliki kualitas yang bagus, kondisi mesin yang bagus sangat mempengaruhi sehingga setiap saat harus ada perawatan tahapan permesinan. Nah, untuk yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah dari hasil pengamatan dan pencarian melalui studi literatur dapat disimpulkan bahwa kualitas suatu produk kantong plastik sangat bergantung pada kualitas bahan serta komposisi campuran bahan yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kantong plastik degradable. Untuk bahan yang berperan penting dalam pembuatan kantong plastik degradable ini adalah HDPE, LLDPE, serta bahan pengurai di mana bahan ini dapat mempercepat penguraian plastik. Ya, sekian presentasi saya tentang laporan kerja praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.